Gue nggak ingat kapan terakhir kali gue bener-bener bersyukur and how to live lebih bersyukur in general. But at certain point, gue mulai notice hal-hal kecil yang nggak gue lihat sebelumnya. Kadang gue lihat orang get excited about something that I used to get excited as well, but I didn't it anymore. Apa ini karena gue kurang bersyukur? Apa karena gue nggak menerima apa yang gue punya gitu? And then I started to realize that gue terlalu banyak banget penormalisasi hal-hal kecil yang terjadi di hidup gue. Kayak sekedar pengalaman atau bahkan benda remeh-temeh yang gue punya sekarang. Kayak apa ya? Gue tuh dapetinnya gampang banget gitu. Jadi ini kayak semakin lama gue memiliki sesuatu, semakin hilang juga rasa syukur gue terhadap sesuatu yang gue punya itu. Dan gue ngerasa jealous banget ketika seseorang nemuin happiness di hal yang baru bagi dia, yang sebenarnya udah ada di gue sebelumnya gitu. Tapi ini gak gue membuat gue ngerasa lebih superior atau ngerasa better than the other sama sekali at all. Jujur justru gue merasa aneh banget gitu sama diri gue. Di sini gue mau share apa yang gue lakuin untuk menambah rasa syukur gue terhadap segala sesuatu, entah itu benda, orang-orang suportif yang hadir di hidup gue, atau pengalaman yang pernah gue alamin sekalipun. Mungkin ada banyak dari kalian yang menyebut ini toxic positivity, tapi ini beneran gue terapin di gue dan berhasil gitu. Yang pertama gue lakuin itu ganti cara pandang gue tentang sesuatu gitu. Cari sisi lainnya. Kita semua tuh pakai kacamata yang can make each one of us look at the same thing but differently. Kacamata itu gue namainnya persepsi, yang ngebuat kita ngeliat sesuatu tuh punya value yang beda padahal bendanya tuh sama gitu. And gue yakin banget kita bisa merubah persepsi kita karena gue juga yakin kita nggak terlahir dengan persepsi, tapi kita yang created it along the way we live, and we can control it, we can change it. That what I wanted to do, I wanted to change mine because when I started to think about the whole concept about bersyukur gitu, untuk apa ya, sama persepsi ini gitu, I started to see the power of gratitude itself. Dan gue ngelihat adanya korelasi antara happiness sama gratitude. uh, Kayak semakin besar lo bersyukur, semakin besar juga kebahagiaan yang lo dapet. Dan sebenarnya kita punya ability buat nemuin kebahagiaan dengan bersyukur sama apa yang udah kita punya, instead of menghadirkan atau beli barang baru ke dalam hidup kita gitu. Secondly, I got rid a lot of stuff, and I still do. Dulu gue suka banget beli stuff nggak penting karena lapar mata aja, dan akhirnya berujung numpuk sampai banyak banget. Dan gue nggak mau buang itu semua atau ngasih ke orang lain karena emang gue belum sempat make juga gitu. Jadi yang pertama gue seleksi adalah stationery gue. Gue suka banget beli stationery dengan aksen warna kuning, dan gue nggak pakai sama sekali ujung-ujungnya karena emang sebenarnya gue nggak butuh barang itu, kemudian gue beli gitu. Terus gue juga mulai seleksi baju-baju gue, banyak banget baju gue, dan gak gue pakai semua gitu karena gue paling banyak cuman pakai 3 setel dalam satu momen gitu kan, kayak nggak mungkin semua baju yang di lemari mau gue pakai gitu. Kemudian gue juga seleksi skincare gue, banyak banget gue beli doang dan akhirnya nggak gue pakai sama sekali sampai expired. Selain itu, selain 3 jenis stuff tadi yang gue seleksi, gue juga sortir everyday stuff, objek dari yang paling remeh-temeh sampai crucial. uh, jadi kayak emang harus gitu, harus diseleksi. Dan personally gue bukan yang apa ya, eco friendly and minimalist prinsip person banget, tapi get rid of things is actually helping me appreciate the things that I do keep gitu. Jadi kayak gue lebih menghargai barang itu, dan gak menyia-nyiakan itu gitu. I appreciate more barang yang gue punya gitu. Kayak terus yang ketiga, the third one is more a mindset that taught myself, and it actually took some practice. Tapi kapanpun I come across or will across something, kayak sebuah situasi yang gak gue suka gitu dan gue benci, gue berusaha buat memikirkan sisi positif atau hikmah yang terkandung di dalamnya gitu, dan meng-highlight pikiran tadi supaya yakinin gue gitu, kayak Bin itu nggak separah itu, Bin lo bisa gitu, Bin lo kuat gitu. Dan itu ngebuat gue lebih ringan
ngelewatin situasi itu. And I am currently jadi mahasiswa di universitas yang gak satu wilayah sama tempat tinggal gue. And do I suffer? Yes, totally. Do I miss my home and crying about it? I do. Do I try so hard to fit in? No doubt. But hey, at least pas semua orang lagi berjuang buat masuk kuliah, les sana sini, belajar siang malam, yang masih belum keterima di mana-mana, look at me. I can learn and write my journey in here in this college dengan nyaman gitu. Or sometimes my dad asks me to do something that I don't like, dan gue bener-bener males, yang semales-malesnya males. But hey, at least I still have my papa, dan beliau masih bisa ngomong langsung ke gue like the way he is, like the way he should, like the way he used to be my papa gitu. Dan beliau masih sayang sama gue gitu. And gue jadi lebih enjoying the small moment than ever. Karena gue tahu the day will come saat semua yang lu punya sekarang nih, semua yang lu punya sekarang cuman bisa jadi sesuatu yang bisa lo ceritain doang gitu. Kayak dulu gue sama papa gue gini, dulu gue pas kuliah kayak gini. Kayak momen itu bakal datang. Jadi lebih bersyukur emang kedengerannya sih gampang banget. It's up to you mau percaya sama gue apa enggak. Tapi personally ini agak berat dan butuh proses. Kita manusia punya kemampuan buat beradaptasi dan it depends on you. Kemampuan adaptasi itu mau lu pakai apa enggak. Jadi dari gue buat kalian semua yang gue sayang, dengan kalian merubah cara pandang kalian soal apapun itu, kalian bisa lebih sering nemuin kebahagiaan yang gak kalian temuin sebelumnya. Yang padahal kebahagiaan itu tuh bener-bener ada di depan mata kalian gitu. Jadi terserah kalian mau ngerubah persepsi kalian atau enggak.